Sobat PSG, ketemu lagi dengan saya Bang Pamungkas di acara Zaman Dulu. Acara yang menyajikan pemain-pemain atau legenda-legenda Persija di masa lalu. Hari ini saya kedatangan tamu seorang yang cukup istimewa karena tidak hanya sebagai seorang pemain Persija, namun juga beliau pernah menjadi staf pelatih Persija dan mempersembahkan gelar juara bagi Persija. Cukup dekat dengan saya mengawali karir saya di Persija dengan beliau. Jadi tanpa menunggu lama, kita sambut saja langsung Om Isman Jasulmeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Silakan duduk. Om, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Sibuk apa sekarang? Sekarang aku lagi bekerja dengan Safin Pati Sport School. Sudah 2 bulan setengah lah saat ini. Dan aku di sana membantu Safin Sport School mentalent scout pemain-pemain. Dan saat ini mereka sedang bekerja sama dengan PSB Bogor Liga 3. Oke, jadi masih sibuk melatih lah setelah. Iya, alhamdulillah masih sibuk dengan sepak bola. Ya, nah Om, ini kan zaman Om dulu ini adalah cerita tentang pemain-pemain legenda Persija atau pemain yang atau tidak hanya pemain lah, mungkin katakanlah juga pelatih yang pernah berjasa buat Persija. Nah, Om Isman ini unik karena tidak hanya sebagai pemain, tapi pernah jadi pelatih. Waktu itu kita juara 2001. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi kita ngobrolin dulu tentang karir Om Isman. Oke. Nah, Om Isman pertama kali kalau nggak salah Om Isman ini asli Jakarta, lahir di Jakarta maksudnya? Saya lahir besar di Jakarta, tapi orang Padang. Ah, orang Minang. Orang Minang. Dan saya lahir besar di Jakarta, tepatnya di Jalan Batu, Gambir. Oh, di Gambir? Iya. Dan jadi orang tua merantau dari Padang? Iya, dari Padang ke Jakarta, dan saya lahir dan besarnya di Jakarta. Tapi pernah tinggal di Padang nggak? Nggak pernah sama sekali, kampung aja nggak tahu. Cuman sekali aja pulang kampung waktu SD, sama kalau kita main saat Persija main di sana baru kita pulang kampung. Nah, kalau karir Om Isman sendiri berawal di mana? Sekarang namanya SSB, dulu namanya Anak Gawang. Remtar itu ya? Anak Gawang dulu, Anak Gawang ada di bawahnya Remtar ada kelompok D, C, B, A dulu namanya. Sekarang mungkin under 10, under 12 ya sekarang SSB. Di Persija? Di MBFA Lapangan Banteng. Oh, MBFA. MBFA itu internal Persija. Itu Anak Gawang Persija. Jadi saya lahir saya latihan di situ dari kelas 5 SD. Kebetulan dekat dengan rumah ya, Lapangan Banteng. Tahun antara 77, 78, 79 gitu saya mulai. Sebelum lahir, betul. Nah, kemudian di MBFA itu ikut turnamen Persija? Ya, kompetisi internal Persija, dan saya waktu itu dipanggil Persija membentuk tim itu ada investasi Sigit Soeharto Cup waktu itu. Di mana? Di Menteng, Jakarta. Tuan rumahnya Persija. Okay. Nah, saya dipanggil, alhamdulillah. Saat itu juga saya ditunjuk jadi kapten tim, dan alhamdulillah kita juara Persija. Itu usia berapa? Usia 16 saat itu. Oh, masih junior? Masih junior. Invitasi, senior, ya? Belum. Itu berarti udah nama Persija? Persija saat itu. Nah, setelah itu baru saat itu setelah itu saya kan dipanggil dari hasil seleksi itu. Saya juga kaget dipanggil Praolimpik yang ada PSSI putih, PSSI merah. Garuda bukan? Bukan, sebelum itu. Sebelum ada PSSI putih, PSSI merah, PSSI hijau yang saat itu Niak Mitra CS, PSSI merah karena dia juara waktu itu kan, dan PSSI hijau berintikan Galatama Plus. Nah, kalau PSSI putih ini Perserikatan Ajat Sudrajat CS. Dan saya kaget waktu itu dipanggil. Berarti masih junior? Masih junior, dipanggil saat itu kaget. Saya bilang nggak salah nih. Tapi makanya tapi saat itu kan nama saya paling susah ya, dia Jasulmeni itu, ya? Diejanya susah. Tetapi awalnya saya nggak percaya bahwa dari situ kok dari Persiraja gitu loh. Oh, salah tulis? Makanya dari atau karena dari namanya? Namanya, terus saya cek dengan waktu itu kebetulan kan pemilik MBFA itu orang PSSI ya, Bung Jul, almarhum Bung Jul. Saya tanya ini, dia bilang betul ini. Dia cek ternyata betul namanya saya dan memang dari Persija. Oh, gitu. Jadi dia pikir karena namanya Jazul. Mungkin dari Persiraja. Saya juga bingung loh, kok Persiraja, tapi ya, dan kaget juga. Nah, dari situlah saya mulai
berkarir. Terus dari situ, setelah itu saya dipanggil lagi untuk PSSI Garuda 1, karena saat itu PSSI Junior kan yang setelah itu dibentuklah PSSI Garuda 1. Persiapan apa itu? Persiapan waktu itu Piala Asia di tahun 85. Itu seangkatan siapa Bang? Iya, Marjukinya sama Patar Tambunan, semua. Yang dari Persija Marjuki, Patar, Aji Ridwan, Asari Rangkuti. Gitu. Nah, berarti Om Isman setelah kemudian dari PSSI Garuda itu baru gabung ke Persija? Baru dipanggil lagi. Awalnya begini, setelah kita gagal di Piala Asia, itu mulailah Barbatana saat itu dipulangkan. Brazil, Barbatana Brazil, terus kita waktu itu vakum tuh. Nah, saya datang ke Menteng. Statusnya sebagai? Kan kebetulan rumah dekat, mau nonton. Selesai pemain tim nasional, aku datang ke Menteng, mau lihat-lihat. Ternyata saat itu Persija yang mau playoff sedang latihan. Playoff 85-86. Iya, itu saat itu Persija. Playoff degradasi Om ya? Ya, playoff degradasi saat itu Persija masuk dua bawah. Nanti ketemu dua dari divisi 1. Iya. Iya, divisi utama dan divisi 1. Latihan. Saya duduk. Kebetulan pelatihnya Om Hen saat itu. Om Hen Darto, almarhum Om Sugi. Dia tahu saya karena apa? Karena dia waktu tahun 79, waktu Will Curver datang, dia jadi penerjemahnya Will Curver. Dan aku jadi peraganya Will Curver saat itu, tahun 79. Nah, dia yang melihat, terus dia kenalin aku, kamu di mana sekarang? Udah ini udah kayaknya Garuda udah mau selesai, mau bubar. Sekarang ya udah, ini kebetulan lagi mau nonton bola aja, ternyata ada Om latihan. Ya udah, kamu besok datang ya ikut latihan, dia bilang begitu. Oh, itu karena sebetulnya nggak ada klub ya? Nggak, belum ada klub waktu itu. Karena setelah MBFA kan Remtar, belum ada klub aku waktu itu. Itu Om Isman umur berapa itu? 85, saya 20 ya kalau nggak salah. Berarti gitu. Itu boleh dikatakan tahun pertama Om Isman di Persija? Di Persija senior tahun pertama. 85, berarti bareng dengan Om Tony dong? Iya, Tony, enggak, awalnya sama ini dulu, Kamarudin Beta yang playoff itu senior Bet itu baru tahun berikut setelah kita lolos dari degradasi, baru Tony Tanamal masuk. Dan zaman aku itu senior semua. Ya, ada saya sempat dengar cerita dari Om Tony tuh, iya. Misalkan Om ada main Persija itu udah senior semua. Iya, betul. Waktu itu aku salah satu pemain paling muda sama almarhum Herman. Jadi yang lain tuh Bertito Tuarima, terus Adityo, almarhum Adityo, ada almarhum Robi Marwanaya, ada Endang Tirtana. Itu wah, aku kaget. Waduh, kita paling senior karena dulu kan kalau kita junior ngelihat senior tuh, waduh, kayak kita puja-puja gitu loh. Iya. Oke, apalagi Persija tim nasional semua kan, wah kita bangga gitu loh. Kok sekarang kita bisa main sama mereka, alhamdulillah. Itu tahun pertama 85 itu hanya di playoff ya berarti Om ya? Di playoff di Cirebon waktu itu. Berarti 85-86 itu Om Isman hanya main di playoff. Main di playoff. Resminya berarti bareng dengan Om Tony di 86-87. Iya, waktu itu tuh perserikatan kita masuklah Tony, dan saat itu Tony tuh masih pemain pelapis. Iya. Dan saat itu aku lagi main jelek juga, jadi Tony masuk ganti aku saat itu. Dan nah, saat itu terus sampai kita selesai, tapi aku nggak sampai selesai karena saat itu Garuda 1 bubar, tuh kita dikumpulkan, terus almarhum Pak Solekan nawarin aku ke Arseto. Satu musim di 87 itu. 87 Liga Tama itu ya? Iya. Posisi asli dari Om Isman sendiri apa sebenarnya? Aku ini sebenarnya posisinya dulu kan nggak ada, kalau sekarang kan center back ya. Kalau dulu kan ada libero, stopper. Aku awalnya stopper dan di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan ya. Karena kalau Om Tony kan awalnya gantiin Om Isman di gelandang bertahan. Betul. Tapi kemudian jadi libero. Libero. Memang Tony Tanamal itu awalnya memang pemain libero, dia waktu dari PSSI Garuda juga dia di libero. Apa yang membuat kemudian Om Isman memutuskan untuk pindah sebentar ke Arseto?
ingin mencoba apa rasanya gimana nih Galatama. Berbeda ya? Berbeda, ingin mencoba gimana nih Galatama. Jadi supaya merasa pernah di timnas, pernah di perserikatan, pernah di Galatama. Nah kalau di Galatama itu berarti boleh dikatakan profesional ya? Profesional saat itu sebenarnya. Udah ada gaji. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Memang bedanya dulu kita di perserikatan tidak cari apa-apa. Tidak cari uang, kita udah bangga Pak kalau pakai Monas di dada. Nah, terus kita dulu aja ya saat kita masuk ke Stadion Menteng, merumput di Stadion Menteng udah kebanggaan yang luar biasa tuh. Semua orang bisa tidak betul saat itu. Makanya beda dengan sekarang ya. Tapi alhamdulillah dulu kita tidak hanya mencari kebanggaan. Kebanggaan di dada, terus kita main di National Stadium kayak di Senayan, kayak di Menteng itu. Menteng itu kayaknya wah buat pemain-pemain Jakarta itu luar biasa itu. Di Arseto kenapa cuma setahun? Memang mungkin saya orangnya memang dari saya homesick gitu. Jadi enggak cuman Solo ya. Enggak betul, enggak jauh juga, tapi saya homesick, saya kembali ke Jakarta. Terus akhirnya masuk Persija dan saya diterima kerja di Bank DKI saat itu. Ini yang tadi saya mau tanya. Karena saya ngobrol dengan Om Patar, kemudian ngobrol dengan Om Tony, pemain perserikatan itu nggak ada yang dapat gajinya dari pekerjaan. Betul. Nah, sepanjang saya kenal Om Isman, saya nggak tahu pernah kerja di perusahaan apa nggak? Nah, ini baru mau tanya. Pernah. Di mana? Di Bank DKI. Bank DKI itu dulu namanya Bank Pembangunan Daerah. BPD Jaya. Okay. Nah, dan berubah menjadi Bank DKI Jakarta. Itu dari tahun 89. Tapi sebenarnya saya pernah juga sewaktu di Garuda 1 itu akhir-akhir mau bubar, PLN pernah saya di PLN selama 3 bulan. PLN itu Om Kamarudin Betai di PLN. Betai termasuk Tony Tamnamal juga kan awal di PLN. Tapi ya itu karena saya ingin mencoba saya pindah-pindah. Jadi tapi menyelesaikan karir di Bank DKI enggak? Enggak, saya setelah saya 12 tahun di Bank DKI, saya pensiun dini. Tahun berapa pensiunnya? 2002 setelah Persija juara. Saya masih Bank DKI. Waktu asal berarti masih Bank DKI? Masih Bank DKI. Izin waktu itu kita cuti di luar tanggungan bank. Jadi saya nggak digaji, tapi saya tetap karyawan di Bank DKI. Jadi kalau saya boleh kalkulasikan, Om Isman di Persija berarti berapa tahun? Dari tahun berapa sampai berapa? Kalau jadi pemain, saya pensiun pas 94 setelah menikah ya. Pensiun saya muda, pensiun main bola. Karena cedera atau? Enggak. Memang kan dulu kan karena kembali karena dulu saya bilang kebanggaan kita sudah pakai Garuda di dada, Persija di dada, terus kita dapat kerja. Nah, tujuan utamanya itu ya kerja. Itu kerja dan saya harus memilih saat itu. Gitu. Jadi Om Isman 94 berarti pas peralihan dari Perserikatan ke Liga Indonesia? Betul. Nah, saya sudah nggak main lagi di Persija, Liga Kansas kalau nggak salah ya awal itu. Saya udah nggak main bola lagi. Maksudnya nggak main aktif dalam Persija. Nah, berarti 89 yang final masih ada? Masih ada saya. Gitu. Tapi saya tidak main. Berarti 85 sampai 9 tahun. Iya. Jadi pemain. Ya, jadi Om Isman ini seperti saya bilang di awal tadi, bukan hanya pemain tapi juga pelatih Persija. Nah, masalah pelatih nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Nggak lama, setengah jam setelah itu datang Pak Ahmadin Ahmad, semua petinggi itu datang nanya line up. Terus mereka, loh Bambang kenapa cadangan? Katanya kan, ini kita partai penting main di Senayan katanya. Terus dipaparin lah oleh Bang Sofyan bahwa BP cedera, agak engkelnya masih ini. Terus dia udah pasang aja karena biar gimana ini main di stadion utama. Ada atmosfer berbeda, The Jackmania akan menonton dan Bang Yos akan menonton katanya. Ya udah katanya. Sekarang BP di mana? Kan gitu kan katanya. Bang Sofyan nyuruh saya lagi. Ya, itu.
Nah kebetulan kalau nggak salah pas saya ketok di BP tidak ada tuh di kamar. Nah saya tanya nomor HP, saya telepon BP, katanya BP lagi sedang mau ambil pulang, mau ambil kalau nggak salah ambil skin apa-apa yang ketinggalan. Di segmen berikut ini kita akan tanya-tanya tentang bagaimana Om Lisman ini untuk kemudian jadi asisten pelatih Persija dan akhirnya bisa membawa Persija juara tahun 2001. Dan sebenarnya nggak cuma 2001, Om Lisman juga sampai 2005 kalau nggak salah Om ya. 2008 terakhir. 2008 malah terakhir. Nah, awalnya Om, karena waktu itu di persiapan musim 2000 itu kalau nggak salah Om Lisman belum ada. Betul. Karena waktu itu masih almarhum Om Andi Lala Dan Bang Sofyan almarhum. Almarhum Om Andi, Om Sofyan. Sofyan Hadi. Iya. Om Arjuna. Iya. Ya. Nah, proses waktu itu dan gini, sebelum itu Om Lisman posisinya di mana ketika itu? Saat itu saya juga pertama kan gini, saya belajar, saya udah kerja, tiba-tiba saya coba ada satu universitas UKI saat itu minta saya jadi pelatihnya di tahun 97, itu awal saya jadi. UKI itu ikut turnamen kompetisi inter Persija nggak? Enggak itu antar universitas, dia mahasiswa terus ikut pekan olahraga mahasiswa. Nah itu saya belajar 97, dia bilang saya kerja, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa Bang, dia bilang hanya hari Sabtu pagi, ya kebetulan kan saat itu kita Sabtu libur kalau kerja. Jadi kerja, nah 97 terus dan 98 saat itu kita nih ada komunitas dulu di Stadion Menteng kalau malam, tiap Senin malam itu almarhum Bang Tony Badak. Iya, Trisakti ya? Trisakti, kan kebetulan juga saya pernah kuliah di Trisakti. Nah kita sering main, nah Bang Tony berpikir dia bicara sama teman-temannya alumni, dia mau bikin klub Trisakti di Persija. Dan awal dia langsung menunjuk saya jadi pelatih. Nah kita pelatih alhamdulillah. Terus setelah itu di tahun 2000 saya kaget juga, Persija junior Suratin minta saya jadi pelatih kepala saat itu. Ya under 19 ya saat itu. Dan alhamdulillah waktu itu kita di tahun 2000 alhamdulillah kita sampai final. Itu kita kalah sama Persija Timur, saat itu Persija Timur angkatannya Maman Abdurrahman. Iya. Nah di 2000 Persija Timur main di tim nasional junior semuanya. Iya. Terus setelah itu 2001 lagi saya diminta lagi nanganin Persija Suratin, itu eranya Mulki Alifa Hakim. Nah saat itu Persija itu almarhum Bang Andi kan, Bang Sofyan itu ngelatih. Saya melihat kita latihan jam 2, seniornya latihan jam 4 sore, saya ngelihat setiap itu. Nah berarti lihat saya juga dong? Lihat dong kan. Kalau lihat BP dari awal tahun waktu Kolev datang 99 itu saya juga kaget. Maksudnya gini, Kolev datang kan saat itu kita lagi Persija semua tim di Indonesia lagi formasi pakai 352. Tapi masuknya Kolev dengan 361 karena mungkin melihat kelebihan dari seorang BP. Dan tapi itu saya belajar dari situ. Wah, ini kelebihan seorang Kolev, dia bisa meramu bagaimana tim dengan skuad yang ada, dia rubah dan memanfaatkan situasi pemain itu ya. Dan itu 2000 setelah itu saya mengikuti terus karena kan saya siang jam 2 latihan, sorenya senior latihan. Terus karena Senin malam juga saya main komunitas itu almarhum Bang Tony Badak. Nah di 2001 itu kalau nggak salah ya Bang Andi sempat diistirahatkan. Di pertandingan keempat kalau nggak salah. Ya itu saya dan Bang Sofyan sendiri saat itu kalau nggak salah sama berdua dengan Arjuna.
Om Arjuna saat itu kita panggilnya Capello kan. Ya. Nah, saya ingat banget ya pas saat itu kalau tidak salah partai usiran itu Persija lawan Persikota main di Stadion Utama Senayan kalau tidak salah. Betul. Dan saat itu kalah kalau tidak 1-0. Nah, saya duduk tiba-tiba pas saya pulang di rumah saya dapat telepon dari Pak Erizal Asar, kalau nggak salah itu dia stay dan kalau nggak salah dia sekretarisnya. Saya ditelepon, dia nggak bilang mau jadi bantu di senior, dia hanya bilang, Man besok pagi datang ya Pak Ahmadin Ahmad mau jumpa kamu di Menteng. Saya bilang ada apa ini kan gitu, ada apa kan karena saya tahu. Udah kamu datang aja besok pagi ke Menteng. Pas jam kita latihan atau enggak? Enggak, malam. Dia telepon saya malam. Bukan, maksudnya datang paginya itu pas Persija latihan atau? Kayaknya lagi off. Ya setelah kalah. Habis pertandingan Persis. Aduh, saya bilang ada apa Pak Erizal? Kok tumben Pak Ahmadin? Kan aku nggak kenal juga sama Pak Ahmadin. Pak Ahmadin, Pak Hengki, Pak Aang saat itu kan. Udah kamu datang aja, dia bilang kan nanti kita ngobrol di sini. Iya. Aku pikir ya udahlah, aku datang sambil saat itu juga aku kan lagi off karena lagi libur ya dari kerja. Terus aku datang dan jumpa Pak Ahmadin Ahmad, Pak Hengki, Pak Aang. Loh, ada almarhum Asrijal, semua termasuk Pak Erizal datang di sekretariat Menteng itu yang di bawah mes dulu kan, ada kantor. Ada kantor. Terus dia bilang, wih kok mereka semua datang, ada apa ini? Gue bilang. Terus mereka bilang, kamu mau bersedia nggak bantu senior jadi bantu Bang Sofyan Hadi? Aku bilang nggak salah nih, aku bilang nih. Ini waduh saya pelatih baru, pelatih pemula Pak, saya bilang. Terus ini pemain bintang semua. Saya nanti menghandle-nya gimana, terus posisi saya apa? Saya waktu itu kan nggak ngerti apa itu bagaimana peran asisten. Udah kita alhamdulillah waktu itu kan karena 2000 itu Pak Ahmadin juga kan masih manajer Persija saat itu, dia memang nonton kita waktu final Persija Suratin saat itu. Udah kita ngelihat kamu di junior dan kita dapat masukan katanya dari pemain-pemain juga, saya nggak tahu siapa itu pemain. Mungkin biasanya kalau pemain-pemain yang waktu itu yang diajak diskusi itu mungkin senior lah ya. Iya. Mungkin ada Widodo ya karena saat itu kan jam 2 kita latihan, senior-senior kan masih di atas mungkin. Iya mungkin tapi udah kamu bantu dulu Bang Sofyan jadi asisten. Terus saya bilang, aduh, ya terus aku pikir ya udah Pak, mungkin memang udah rezeki saya coba ini. Saya nggak nanya gaji, saya nggak ada itu. Saya udah kebanggaan saya bahwa saya bisa bantu tim Persija yang dari pemain saya besar di sini. Dan pemain-pemain yang akan saya handle ini pemain-pemain bintang semua. Bayangin, semua striker nasional ada di situ. Dari Widodo, dari semua gimana. Terus ada yang paling saya pikirkan saat itu adalah karena saya dengar Nur Alim Jabrik dengan karakter dia kan agak beda. Ini gimana aku menghandle dia. Udahlah bismillah aja aku. Besoknya aku mulai bergabung di Persija. Nah, itu ceritanya. Dan tahun itu memang Persija bisa dikatakan di dream team. Betul. Hampir semua pemain itu pemain nasional dari level senior, ada U23 sampai U20. Nah, tadi juga saya mau tanya, diskusi apa antara Om Isman dengan Coach Sofyan Hadi ketika itu membuat Persija kemudian bisa bangkit? Kira-kira apa itu formulanya? Ya itu kebetulan ya alhamdulillah Bang Sofyan hanya waktu saya datang saya jumpai Bang Sofyan, almarhum Sofyan Hadi, dia bilang, Man tolong kamu bagaimana personal approach kamu bantu ke pemain-pemain. Jadi saya hanya ditugasin personal approach dengan pemain-pemain, bagaimana merangkul mereka. Di situ Bang Sofyan, dan saya ingat banget tuh pertandingan pertama saat kita mau lawan Persib Bandung. Bang Sofyan pagi hari, saya Bang Sofyan, Bang Arjuna
diskusi soal pemain. Nah, saat itu belum datang Pak Ahmadin Ahmad, belum datang. Kita diskusi karena line up harus masuk jam 10. Ya. Nah, Bang Sofyan bilang saat itu kalau nggak salah BP masih cedera ankle. Terus ngobrol-ngobrol gimana menurut ya udah Bang Sofyan bilang kita cadangin dulu aja BP karena dia cedera, nanti kalau ada apa-apa baru kita masuk. Kan sempat kembali ya udah, tapi Arjuna nyaranin waktu itu kita belum panggil coach, saya belum kayak sekarang masih panggil abang atau dia nyaranin, Bang kita panggil BP dulu, kita omongin ke dia supaya dia mengerti. Terus Bang Sofyan bilang, Man panggil BP, dia nugasnya kan kembali. Aku waduh gila, ini BP pemain muda yang punya style beda, aku harus panggil. Udahlah bismillah, aku ketok kamar BP. Kalau nggak waktu itu kan BP kebetulan ada di dalam, BP datang kan, kita ngobrol kan saat itu. Dan BP juga bicara, oke, BP ngerti saat itu ya. Malah BP kalau nggak salah saya ingat BP bilang terima kasih karena saya di backup oleh pelatih-pelatih dengan situasi cedera saya ini. Nah itu udah kita putuskan tuh Lena. Nggak lama, setengah jam setelah itu datang Pak Ahmadin Ahmad, semua petinggi itu datang nanya line up. Terus mereka loh Bambang kenapa cadangan, katanya kan. Ini kita partai penting main di Senayan katanya. Terus dipaparin lah oleh Bang Sofyan bahwa BP cedera, agak ankle-nya masih ini. Terus dia udah pasang aja karena biar gimana ini main di stadion utama, ada atmosfer berbeda, The Jackmania akan menonton dan Bang Yos akan menonton katanya. Ya udah katanya, sekarang BP di mana kan gitu kan katanya. Bang Sofyan nyuruh saya lagi. Ya, gitu. Nah kebetulan kalau nggak salah pas saya ketok di BP tidak ada tuh di kamar. Nah saya tanya nomor HP, saya telepon BP, katanya BP lagi sedang mau ambil pulang, mau ambil kalau nggak salah ambil skin apa-apa yang ketinggalan. Mungkin salah satu tugas yang diberikan oleh Coach Sofyan ketika itu adalah mungkin karena jarak Om Isman dengan teman pemain-pemain senior kan nggak terlalu jauh. Bisa ya. jadi dengan itu Mas juga, mungkin juga betul. Cuma 5 tahun, 10 tahun, sehingga lebih nyambung. Artinya ada jembatan dari pemain-pemain senior dengan pelatih yang tadinya mungkin terlalu jauh sehingga bisa ngobrol dengan adanya Om Isman. Nah itu mungkin salah satu hal yang membuat Persija suasana jadi lebih cair, karena kalau sebelumnya kan harus ngobrol dengan Coach Sofyan Hadi, Coach Andi Lala. Nah yang sulit adalah ya tadi seperti bilang tadi, karena semuanya itu pemain bintang, jadi kalau ada yang dicadang itu harus ada personal approach sendiri, nggak bisa terus tiba-tiba lu cadangan, nggak ada informasi. Betul. Kan namanya pemain bintang pasti juga ada pertanyaan. Nah itu kan yang salah satu yang peran penting itu yang dijalankan oleh Om Isman di Persija ketika itu. Alhamdulillah itu jadi tapi ada pengalaman lagi yang cukup situasi tidak enak saat itu, saat kita mau lawan Persija Timur. Iya. Saat itu analisa dari Bang Sofyan, almarhum Bang Sofyan, bahwa Persija Timur punya pemain pendek cepat, Abdul Manan saat itu kan. Nah dia memutuskan Nur Alim cadangan dulu, dia memasukkan Joko Puspito saat itu. Terus aku bilang, waduh, gimana nih? Ya makanya aduh gimana aku mau ngomong nih kan. Dan saat itu juga itu memang tugas aku kan. Saat itu Nur Alim sedang bawa anak istrinya ke mes. Wow, aku lihat, waduh dia mau ke kamar dia ada anak istri, kan nggak enak. Aku mau ngomong, aduh aku bingung, tak. Akhirnya sampai meeting, aku belum sempat bicara dengan Nur Alim. Nah saat meeting, nama Nur Alim tidak ada, muka Nur Alim berubah langsung 100%. Di situ waktu itu kapten, terus dengan karakter dia yang berbeda, maksudnya berbeda tapi positif, karena dia percaya diri, leader dia. Di situ dia udah merengut. Terus aku bilang, pas kita mau naik bis, aku bicara, Brik sabar ya Brik, nanti saya nggak terima nih Bang dicadangin. Kenapa Bang? Dia bilang gitu. Udah Brik sabar. Aku hanya bilang, Brik bantu abang, suasana tim lagi bagus, Jabrik tolong nanti setelah pertandingan kita bicara, aku bilang. Dan alhamdulillah waktu itu menang juga
kan Ya, gitu. Itu yang saya bilang tadi, bahwa peran-peran itu menjadi krusial karena tim ini semuanya bintang, semuanya Betul. pemain nasional. Dan keinginan kayak saya, menurut saya Jabrik yang pengen main itu bukannya negatif, tapi karena Betul. dia memang karena merasa bahwa dia pengabdian dia merasa siap, sehingga selalu pengen main, dan itu terjadi di semua pemain. Betul. Itu yang menjadi kesulitan pelatih ketika kemudian si Ais tidak dulu karena Betul. strateginya mengharuskan demikian. Betul. Nah itu jadi sejak dulu tuh Persija itu pemainnya tim nasional semua. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kita akan bahas juga nanti ada segmen-segmen foto di mana kita akan diskusi dengan Om Isman lebih lanjut dengan pengalaman beliau di Persija, baik sebagai pemain dengan atau sebagai pelatih di segmen berikutnya. Sempat aku ingat tuh kita main di Stadion Utama putaran pertama yang lawan Persiba Balikpapan, setengah main terjadilah Ya, di kamar ganti betul, adu mulut antara Greg sama M. Ilham. Nah itu dulu sempat terjadi itu. Jadi Itu sering terjadi. karena banyak bintang di Persija, jadi kadang-kadang ketidakpuasan di lapangan sampai ke ruang ganti. Tapi bukan dalam arti negatif, yaitu bentuk dari mereka bertanggung jawab pada posisi masing-masing. Betul. Artinya saking, kenapa lu nggak ini? Bukan karena dipenyalahkan, tapi ayo lagi. Tapi akhirnya tensi itu membuat kadang-kadang di ruang ganti jadi parah. Betul, saya ingat tuh di GBK. Iya, karena saat itu kita ketinggalan 1-0 di babak pertama. Betul. Itu lawan siapa? Persiba Balikpapan kalau tidak salah tuh. Akhirnya kita menang kan? Menang, syuting jarak jauhnya Ponario itu yang membuat kita terus kalau nggak salah yang golin kedua Ali Yudin atau kalau nggak tidak salah. Oke, lanjut lagi kita ngobrol dengan Om Isman. Tadi waktu break kita sempat ngobrol tentang hasil-hasil Persija. Nah, kita akan bahas lagi nih Bang. Om, lu kan salah kebiasaan gue manggilnya. Tapi karena ini zaman Om dulu, saya harus manggil Om. Om, tadi kan disampaikan di Persija dari 2001 sampai 2008. Betul. Pernah harusnya kita juara 2004. 2004 betul itu. Di Surabaya saat itu. Kita yang draw aja kita juara harusnya. Kita kalah 2-1 akhirnya jadi peringkat 3. Iya. Karena mepet tuh Persibaya, PSM dan Persija. Dari pertama sampai pekan terakhir Persija nomor 1. Betul. Pekan terakhir aja malah kita kalah. Betul. Nah, 2005 sempat merasakan final 2 kali. Ya, Kopaji Sabsu dan kompetisi Liga Indonesia. Liga Indonesia. Itu head coachnya Arkan Yuri. Itu rekomendasi dari Sergei. Sebenarnya Persija inginnya Sergei. Betul. Tapi Sergei saat itu mungkin karena ada sesuatu dia rekomendasikan Arkan Yuri. Ya, itu padahal itu tahun lagi bagus-bagusnya dua final ya, dua final. Di GBK. Semua di GBK. Kita kalah. Liganya kita kalah lawan Persipura. Kopanya kalah lawan Arema. Berikutnya 2007. 2007. Saya yang tadi disampaikan, Iya. Bang Pamungkas nggak berani nendang penalti. Padahal saat itu kan Sergei diskorsing yang kasus dengan Persik Kediri yang dia pukul di Solo, Gonzales. Iya, di Solo. Persik Kediri. Betul. Dan setelah itu kan dia diistirahatkan. Akulah jadi caretaker itu. Nah, di situ stres lagi aku karena kan biasanya hanya ngebantu Sergei, sekarang ambil Sergei hanya di atas. Kan karena jujur Sergei itu pelatih, menurut aku pelatih yang selama aku coba belajar pelatih, dia pelatih kualitas. Dia tenang, tidak panik. Latihannya nggak banyak. Latihannya hanya simple, hanya istilah bahasa sekarangnya rondo terus, rondo, ball possession. Itu kalau sekarang dipakai oleh pelatih-pelatih sekarang yang pertama pakai Sergei Dubrovin. Yang kita bingung, ini latihan kok nggak ada fisik. Iya, betul. Itu pada saat itu kita semifinal lawan Sriwijaya kan. Padahal kita sudah bicara penendang pertama BP, kedua Agus Indra. Nah, Agus Indra juga karena waktu kita main pertama waktu di Lebak Bulus, Agus Indra cetak gol penalti. Kayak setelah saya nggak tahu di pertandingan sempat waktu itu kalau nggak salah ada kita punya striker asing Ruben Ceko. Ceko bilang, Isman, kenapa bukan BP? Sempat waktu itu Agus.
Ya mungkin ya sudah biarkan aja. Mereka kan yang sebenarnya kan waktu itu penampilannya biasa saya. betul. Waktu sebelumnya di Lebak Bulus saya nggak siap, Agus Indah masuk. Nah pas berikutnya saya nggak siap, Agus Indah nendang. Iya, saya melihatnya Agus Indah juga mungkin karena dia sudah takut terbaca dengan gaya dia syuting kencang-kencang, bola melayang, akhirnya hilang peluang kita. Kalah 1-0. Sriwijaya juara tuh. Juara, dia juara double, ya itu. Nah, terakhir Om Isman 2008 itu masa-masa saya jadi asisten yang situasinya di putaran kedua yang sangat tidak mengenakan karena kita dari putaran pertama kita papan atas terus. Betul. Setelah stadion utama kita nggak bisa pakai, kita harus jadi tim musafir di Malang. 2 bulan main di Malang. 2 bulan dan itulah kita turun di situ dan paling fatalnya kita turunnya saat waktu kita lawan Persipura yang kita kalah kalau nggak salah 6-1 ya kalau nggak salah di Persipura. Iya. Kita kalah away terbesar. Iya, itu yang situasi yang semenjak saya. Waktu itu kita nggak pernah di Jakarta, Om. Betul. Kita jadi kalau home-nya di Malang, away-nya baru kemana-mana. Betul kita. Iya, ke Malang kita selalu home-nya di Malang. Sepanjang putaran kedua. Betul, itu yang bikin situasi. Zaman kampanye. Wah, kalau nggak salah lupa ya saya karena GBK saat itu nggak bisa kita pergunakan, apalagi Lebak Bulus sudah nggak ada kan. Iya, jadi padahal di putaran pertama kita nomor 1 terus. Betul, nomor 1. Itu zaman-zaman trio ABG Om ya. Betul, trio ABG dan itu juga sebenarnya situasi juga kan ego-egonya pemain juga besar itu. Iya. Zaman itu ada Ponario juga. Ada Ponario, apalagi ada M. Ilham sempat. Aku ingat tuh kita main di stadion utama putaran pertama yang lawan Persiba Balikpapan, setengah main terjadilah di kamar ganti adu mulut antara Greg sama M. Ilham. Nah itu dulu sempat terjadi tuh. Jadi itu sering terjadi. Karena banyak bintang di Persija, jadi kadang-kadang ketidakpuasan lapangan sampai ke ruang ganti. Tapi bukan dalam arti negatif, ya itu bentuk dari mereka bertanggung jawab pada posisi masing-masing. Betul. Artinya saking kenapa lu nggak ini? Bukan karena dipenyalahkan, tapi ayo lagi. Tapi akhirnya tensi itu membuat kadang-kadang di ruang ganti jadi parah. Betul, saya ingat tuh di GBK. Iya, karena saat itu kita ketinggalan 1-0 di babak pertama. Betul. Itu lawan siapa? Persiba Balikpapan kalau tidak salah. Akhirnya kita menang kan? Menang, syuting jarak jauhnya Ponario itu yang membuat kita terus kalau nggak salah yang golin kedua Ali Yudin atau kalau nggak tidak salah itu. Iya, di babak pertama itu. Sampai. Iya, itu yang membuat atmosfer di kamar ganti jadi tinggi karena kita ketinggalan. Iya. Nah, kita akan lanjut kepada foto yang kita akan cerita-cerita apa yang Om Isman sering ingat dengan foto ini. Kita mulai dari foto pertama. Nah, ini benar Om Isman? Betul. Tahun berapa? Ini yang kita kalau nggak salah ini yang pas kita lolos dari degradasi. 85 berarti. Ini enggak 86. Setelah 86. Kita kan promosi playoff setelah lolos ini. Berarti karena musim penuh pertama. Musim penuh di situ. Oke, berikutnya. Nah, ini kapan? Nah, ini yang kita main playoff. Ini tim playoff. Ini berarti stadion Bima. Sukabumi. Oh no, ini tim playoff tapi ini kita saat main di Teladan kalau tidak salah ini. Emang itu Teladan dong? Kalau nggak salah ya playoff deh, Bima deh kayaknya nih. Bima Cirebon. Kita memang playoff di Bima Cirebon. Nah ini semua yang saya bilang pemain-pemain. Lawannya siapa playoff? Waktu itu PSIM Jogja, Persema Malang dan Persiba Balikpapan. Yang dari atas berarti kita dan Persiba. Kalau nggak Persema Malang. Yang mau naik PSM dan Persiba. Ya, PSIM dan Persiba. Ini pemainnya masih ingat tuh? Masih ingat nih itu kaptennya Om Berti Tito Tuarima, terus kipernya Leo Prawira. Oke. Terus di sebelah ini almarhum Herman. Ini yang saya sebelah kiper antara aku dan kiper. Nah, ini Betawi asli dia. Oh, memang ini? Dia memang lahir di Betawi. Terus baru aku nih. Posisinya apa? Dia gelandang. Oke. Nah, yang sebelah Om Bang Dharma, dia karyawan Bank Bumi Daya. Dia waktu itu dia Nah, yang paling almarhum Robi Maronaya. Oke, Robi Maronaya. Yang duduk ini yang di Kamarudin Betai, Kakak Hasan Tuarea. Iya. Terus Sanija.
Oh, ini Om Sanija. Ya, Om Sanija, terus almarhum Adityo Darmadi. Oh, enggak. Om Didi belum ada? Belum. Dia masih main di Galatama kalau nggak salah. Arsito. Enggak, Didi Darmadi kan IM Galatama kalau nggak IM, salah. oh, bisa muda. Terus baru Heri Latif. Oh, Heri Latif. Ya, ini tim promosi di playoff saat itu. Nah, saya yang paling muda saat ini di sini dengan Herman. Oh, oke. Berikutnya. Nah, ini agak sedikit lebih mundur nih. Iya, ini baru Teladan Medan. Sorry ya, ini baru Teladan Medan. Ini kalau teman-teman lihat, ini Om Isman yang ada lingkarannya ya. Nah, masih ada rambut ya. Nah, ini saya beberapa masih ingat nih. Ini Om Rahmat Darmawan. Iya, RD. Om Ansari Rangkuti yang atas. Om Didi Darmadi. No, Adityo. Oh, Adityo. Om Didi Darmadi. Nah, sebelah kiri Daniel Sile. Iya. Ya. Terus Om Tony Tanamal. Kipernya siapa? Zahlul Fadil. Om Zahlul Fadil. Nah, bawahnya Om Patar. Sebelahnya itu Hipni dia sekarang jadi wasit. Oke. Nah, sebelah kiri ini Safrudin. Oh. Dia juga asli Betawi tuh, Safrudin. Oke. Nah, yang kiri baru Betai. Nah, ini 8 besar atau putaran kedua sih kelihatannya. Ini putaran kedua kita main di Medan ini. Kita menang lawan Medan nih, PSMS 2-0. Tapi kita di sini kalah. Oke. Kita di sana kita menang. Menarik. Nah, berikutnya. Nah, ini kita bicara tahun 2001. Nah, yang saya bilang tadi, ini Persija lagi dibilangin the dream team lah ya. Betul. Karena waktu itu Om, kabarnya itu budget anggaran untuk beli pemain itu 7 miliar, tertinggi ketika itu. Kalau sekarang itu luar biasa besar untuk zaman itu ya. Mungkin hanya PSM yang mendekati kita waktu itu. Berikutnya slide. Nah, ini yang saya bilang. Materi pemain Persija itu semuanya pemain bintang. Dari semua tim nasional. Ini sedikit saja saya taruh karena ini yang waktu itu statusnya pemain tim nasional senior. Iya. Yang waktu itu pemain nasional. Ada 9 pemain nasional. Ada Nuralim, Warsidi, Budiman, Anang Ma'ruf, Imran Naumadori, Budi Sudarsono, Widodo Ceputro, Gendut, BP, dan 4 pemain nasional kelas 1. Ada Bengjen, Antonio, Timote Banda, dan Luciano. Luciano ini dulu apa ya, kayak maskot kita. Betul. Jadi kalau kita bus Persija jalan tuh teriak-teriak Luciano sih, saya gitu. Karena memang ini pemain jago banget, top banget. Nah, selain ini kita punya ada 5 pemain nasional di kelompok usia. Ada Aris Indarto 23, Agus Suprianto 23, ada Dedi Umarela. Iya, Dedi Umarela. Ada Wasyoto Akmal 19 timnas. Yeah. Ada Hari Saputra. Iya. 19. Kemudian setelah itu selainnya ada Wahyu Teguh. Oh ya, Wahyu Teguh, betul. Wahyu Teguh. Kemudian ada Kai Rivo. Jadi 9 pemain nasional. Bayangin, 9 pemain nasional. Ini kalau kejadian di liga musim ini akan jadi masalah. Ada 9. Nah, itu yang saya bilang tadi. Bagaimana ngatur pemain-pemain ini, yang tadi saya bilang tadi. Kebanyakan semuanya pengen main. Ini aja udah 14 orang. Betul. 13 orang nih. Betul. Terus masangnya gimana waktu itu? Ya, itu kita tapi kembali kalau saya melihat saat itu ada karisma dari diri WCP. Ya, setuju. Kalau dia tidak ada, mungkin saya pun siapapun sulit menyatukan karena dia punya karisma. Jadi saya bilang memang WCP saat itu yang salah satu pemain yang membuat tim jadi kondusif juga. Betul. Itu yang saya melihatnya itu. Jadi kita kebantu oleh WCP karena saya banyak diskusinya sama WCP saat itu juga. Ya, karena waktu itu dia paling senior ya. Betul. Jadi beliau mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa mengabdi di Persija karena saya dibesarkan klub ini. Satu yang istimewa bagi saya, saat ini Persija sudah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Betul. Persija kebanjiran supporter The Jackmania. Kondisi berbeda dengan saat saya masih menjadi pemain.
Ini juara di Brunei. Betul. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau sekarang ada tim-tim berangkat tour gitu pakai jas, kita udah pakai jas nih. Ini kita Brunei kita pakai jas. Tahun 2001. Jas orange nyala naik pesawat. Dan kita juara. Ini sebenarnya juara itu kebetulan sebenarnya ini juara kedua Om ya. Artinya sebelumnya kita udah juara waktu zaman collab. Betul, iya. Ini mempertahankan juara di Brunei. Iya. Jadi Persija tahun 2001 itu tidak hanya juara liga tapi juara di Brunei. Namanya Brunei Invitational Cup 2001. Berikutnya, nah ini yang kita mau bahas. Striker Persija tahun itu 4 lokal semua, 4-4-nya tim nasional. Egonya gede semua. Yang tadi sempat dibahas bahwa yang bisa membuat ego kita itu turun tuh Mas Wid. Betul. Karena Mas Wid itu kalau Om Isman ingat, setiap kali selesai latihan, Mas Wid latihan nambah tuh. Iya. Sama Ma'ruf Patimura. Iya. Anang Ma'ruf. Ma'ruf Patimura ya. Karena ada pemain namanya Ma'ruf Patimura. Iya, zaman kita dulu. Jadi Mas Wid itu setelah latihan selalu panggil Anang Ma'ruf, "Rup, tolong crossingin." Iya. Nah, dia nambah sendiri. Nah, otomatis kita, ya waktu itu saya masih 21 tahun, Budi 22, Gendu 22, nggak enak gitu. Betul. Mas Wid aja nambah, masa kita nggak nambah? Akhirnya jadi nambah, akhirnya ngobrol, akhirnya cair. Padahal sebenarnya kita ego. Gimana kalau kita masih muda, kita pemain nasional semua pengen main semua. Nah, seperti saya bahas tadi, kalau Mas Wid aja yang sudah begitu malam melintang mau jadi cadangan, masa kita enggak? Iya. Nah, ini salah satu kejelian pelatih dalam melihat dan merotasi pemain ketika butuh strategi seperti apa, yang main siapa gitu kan. Kenapa saya buka ini Om? Karena saya ingin putar satu video, kita lihat bersama, mungkin Om Isman ingat di sini kita putar. Ini pertandingan final. Bukan. Ini pertandingan 8 besar di yang di Makassar. Ya. Yang kita main 10 orang. Betul. Ini Joko Spiton. Iya. Ini bulldosernya kita nih. Nggak ada bundurnya. Joko Spiton kena kartu merah. Iya. Waktu itu sih kita protes luar biasa, tapi kalau kita lihat tadi Om, kartu merah memang. Betul. Memang. Nah, ini ya saya bilang. Ketika itu langsung pelatih mengubah sistem of play kita. Memasukkan Budi yang dalam notabene lebih. Jadi kita diserang terus nih. Ya. Hampir sepanjang pertandingan kita diserang. Nah, akhirnya dari serangan balik Budiman kasih umpan ke Budi. Budi bikin gol dan kita menang 1-0. Ini kalau misalkan kita kalah, selesai kita di bawah 8 besar. Betul, awal tuh. Kita pada pertama main 10 orang. Iya. Selesai. Nah, ini yang saya bahas begini. Kecepatan strategi pelatih. Saya nggak tahu waktu diskusinya bagaimana antara Coach Sofian Ali dengan Om Isman. Ketika kita main 10 orang, kita main di kandang lawan, kondisi masih 0-0, kita diserang terus. Kemudian menggantikan Bang Pamungkas dan Gendudoni, memasukkan Budi Sudarsono yang notabene lebih skillful, lebih fight di depan, memasukkan Warsidi untuk berpertahanan. Apa waktu itu yang di benak pelatih? Waktu itu ini kan kalau tidak salah pertandingan pertama kita di 8 besar, karena dengan walaupun kita saat itu kartu merah, memang saat itu tipikal dari almarhum Bang Sofyan selalu mengutamakan defense. Kan selalu football. Mungkin dari setelah kita lawan ini ada lagi lawan Persita, itu juga kita hampir nyaris, kalau kita kalah juga kita gagal itu. Betul. Nah, di situ aku hanya masukin, ya udah kita ganti aja 2 striker, masukin 1 pemain belakang, masukin lagi 1 striker lagi, kan kita masih punya Budi sama WCP saat itu, supaya pemain apalagi dengan Budi bisa dribbling. Itu yang Bang Sofyan tadinya sempat renungkan dulu, akhirnya dia setuju, alhamdulillah gitulah. Ya, sama Budi memang lebih skill bisa lewat 1 lawan 1, betul. Jadi itu ya alhamdulillah Bang Sofyan saat itu diskusi kita, Bang Sofyan mau, akhirnya jalan. Nah, ini nyaris juga hampir sama saat kita final. Kita lawan PSM juga. Kita sudah menang 3-0 babak pertama. Bang Sofyan almarhum bilang, apalagi man, kita udah 3-0, waktu tinggal 30 menit, ya sudah kita banyak bertahan. Dia masukin lagi Warsidi kan saat itu. Terus kita kan kecolongan terus kan, jadi 3-2.
waktu kalau nggak salah sisa 10 menit. Kita masih ada satu kota untuk mengganti pemain. Aku bisikin sama Bang Sofyan, Bang, WCP kita punya WCP, kenapa kita nggak masukin WCP supaya mereka nggak neken terus. Alhamdulillah dia dengar, dia masukin WCP. Iya, karena waktu itu kita karena kita bertahan, jadi kita semua turun tuh. Nah, juga kejadian saat kita di 8 besar juga kan dengan Persita, ingat juga kan kita menang 2-0 yang jadi 2-2. Itu kalau kita kalah, kita out juga. Betul. Nah, itu yang akhirnya Anang Ma'ruf marah-marah semua kan setelah, tapi karena kita udah lolos mau ngomong apa kan gitu. Nah, memang itulah kita sebagai pelatih, saya banyak belajar di situ. Oh, tipikal pelatih senangnya betah. Memang saat itu almarhum Bang Sofyan, saat kita mau lawan Persita, dia mengumpulkan pemain-pemain belakang. Dia mau memakai 2 libero saat itu, Nur Alim dan Aris Indarto. Nah, begini terus dan aku hanya bilang, Bang, sempat Nur Alim juga saat itu orang yang paling keras kan. Oh, nggak bisa. Terus aku bilang, Bang, mendingan kita pakai dulu karena kita belum latihan. Ya. Nah, itu akhirnya kan kita pakai awal, kita menang 2-0, tetapi kembali almarhum ini pendiriannya kuat. Kita menang 2-0, dia udah apa lagi? Kita udah menang 2-0, masukin Aris Indarto, kalau itu kan kita ganti. Pakai itu, kita dibombardir lagi kan. Untuk alhamdulillah kita bisa bertahan hanya 2-2 itu. Kalau enggak juga kita sia-sia hasil kita lantas. Iya kan ya? Gitu kan itu. Iya betul. Nah, itulah susah jadi pelatih karena harus jeli dalam melihat merotasi pemain. Betul. Termasuk tadi bagaimana menggantikan 2 striker jadi 1 striker. Betul. Karena Budi ini memang luar biasa. Dia tuh kalau di Lebak Bulus dulu selalu dilewati. Ular piton kan dia bicara. Makanya disebut piton. Semua back dilewatin, kiper dilewatin, jaring dibuka. Itu pun kalau nggak salah BP dan Gendut kita ganti juga agak betul. Kan itu makanya kita nggak tahu, kita lagi enak-enak main, pasti ingin bantu tim, tapi kenapa diganti? Tapi setelah ada penjelasan, setelah kemudian diskusi, oh ternyata itu. Nah, memang jadi pemain itu nggak mudah ketika kita masih muda, merasa bahwa tadi ego. Iya. Tapi kemudian setelah lebih matang tahu, oh ternyata nggak mudah. Apalagi kalau beruntung saya nggak jadi pelatih. Kalau jadi pelatih mungkin saya akan ngerti yang sama. Berikutnya, nah kita ke final. Ini kenapa? Ini adalah gelar ke-10 Persija, final 2001. Nah, apa yang ada dalam ingatan Om Isman sebelum bertanding atau setelah dalam pertandingan itu? Ya, aku hanya bilang gini, saat itu kan almarhum Bang Sofyan waktu jadi berhenti main bola, dia mempersembahkan juara juga tahun 79. Terakhir dia kapten tim. 71, 73, 79. 79 dia juara. Aku hanya bilang, Bang, saatnya ini Bang, Abang jadi pemain dan pelatih juara dengan Persija. Oke man, mudah-mudahan. Dia bilang bantu saya. Dia bilang. Nah, di situ makanya insya Allah Bang, saya kan udah bantu semua. Abang juara, saya kan juga nama saya naik walaupun saya hanya pembantu tim gitu. Jadi ya itu saya bicara banyak sama Widodo, sama Anang Ma'ruf. Ya saatnya kita harus juara. Nah, yang menarik waktu itu adalah kan yang main inti saya dan Gendut betul. Nah, cuman ketika pergantian yang kalau itu yang saya bilang kejelian pelatih, kejelian Bang Isman dan Om Isman dan almarhum Om Sofyanadi, bahwa kalau waktu di lawan PSM away yang masuk Budi. Tapi ketika di Jakarta yang masuk Widodo, Mas Wid. Dan itu kita jadi dari tadinya keserang terus, setelah unggul 3-0 keserang 3-2, akhirnya mereka ikut bertahan karena ada Mas Wid di depan. Itu juga sempat almarhum bilang, udah kamu yang ngomongin ke Wid, kamu yang bawa pemanasan. Terus Wid juga, WCP bilang, berapa menit lagi Bang? Dia agak sedikit kesal mungkin karena final cuman waktunya sedikit. Udah Wid, ada waktu 10 menit lagi, aku bilang. Ayo Wid, bantu kita Wid sama-sama. Oke, dia bilang gitu. Akhirnya ya itu yang terjadi. Akhirnya kita menang 3-2. 3-2. Saya nggak mau bahas, saya nggak mau putar videonya, saya nggak mau bahas single siapa karena saya nggak enak. Ya udahlah Mas Riba. Berikutnya
Nah, ini gelar juara. Iya. Jadi ada Nang Ma'ruf, ada Gendut. Ini Kapten Budiman angkat piala dari Presiden Megawati saat itu. Ini tim kita. Iya. Pak Ahmadin Ahmad. Betul. Nah, itu ada pemain nomor 20 kena kartu kuning tuh. Ini fotonya sempat viral dulu karena dapat pemain terbaik tapi final kena kartu kuning. Iya. Peluk. Berikutnya. Nah, ini foto yang lingkaran itu Om Isman di belakang. Itu Om Isman suka nggak mau tampil di depan, jadi di belakang. Karena botak, udah mulai botak, udah mulai tipis rambut. Ini Pak Rizal. Ini Pak Rizal yang menghubungi aku saat awal. Nah, waktu itu pialanya 2, itu piala bergilir dan piala ini kan? Iya. Piala bergilir dan piala apa ya namanya? Piala tetap. Tetap. Berikutnya. Nah, ini saya mau cerita dikit nih. Dulu waktu juara, kemarin kan 2018 Persija juara, betul saya ada. Betul. Di Pawe diarak ribuan, mungkin ratusan ribu dulu juga diarak. Iya. Walaupun mungkin belum sebesar yang kemarin, sekarang. tapi dulu juga udah mulai ada The Jackmania. Udah mulai diarak. Waktu itu kita pakai mobil Jeep Iya, ini Jeep kayaknya yang apa? yang mobil Jeep perang gitu. Kayak Wrangler gitu. Iya, Wrangler. Ya dibuka gitu. Tipe dulu muternya dari mulai Menteng sampai ke arah sana. Ancol ya kalau nggak salah, putar ke Ancol. Baru ke Balai Kota. Nah, ini perjalanan kita waktu di Pawe, di Jackmania dan di bawah itu, terus pialanya diterima oleh Gubernur Sutioso di Balai Kota sebagai ujungnya. Jadi dulu juga di diarak, tapi beda, tidak semeriah sekarang. Belum semeriah sekarang. Nah, ini nanti akan saya bahas di akhir. Berikutnya, nah ini komentar Om Isman. Saya ambil dari sebuah buku, yang buku tadi tuh Om, yang saya bacakan sedikit, mungkin kelihatan ya? Kelihatan. Tulisannya kelihatan? Kelihatan lah. Masih kelihatan. Masih aman. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana Om Isman itu DNA-nya Persija, karena dari awal beliau itu mengawali karir di Persija, pemain pensiun di Persija, kemudian mengawali karir pelatihan di Persija, di junior sampai ke senior, akhirnya juara. Jadi beliau mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa mengabdi di Persija karena saya dibesarkan klub ini. Satu yang istimewa bagi saya, saat ini Persija sudah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Betul. Persija kebanjiran supporter The Jackmania. Kondisi berbeda dengan saat saya masih menjadi pemain. Artinya Om Isman merasakan perbedaan kehadiran The Jackmania, karena ketika itu Jackmania baru hadir tahun 97-an kira-kira. Ya. Dan kalau kita 2000-an itu awal memang belum penuh sih sebenarnya di Lebak Bulus, ya, belum terlalu full. Tapi sudah mulai hadir antusiasmenya. Nah, menurut Om Isman kenapa Om Isman bilang begini? Artinya perbedaannya apa? Ya, saat waktu kita jadi pemain saat itu kan memang kita tidak ada supporter. Ya. Memang kan Jakarta ini beda dengan daerah-daerah lain ya. Banyak orang pendatang. Ke Jakarta pendatang, kayak saya sendiri aja pendatang tapi lahir besar. Mungkin yang saat itu jadi pemain yang benar-benar orang Jakarta ya salah satunya almarhum Herman, yang lain pendatang semua. Iya, betul. Ya. Nah, terus penonton juga kan banyak orang-orang Medan, orang-orang Bandung. Jadi lebih banyak tim tamu pendukungnya. Tim tamu. Nah, kalau kita main lawan Persib, penonton Persib yang datang. Betul. Nah, mereka melihat Persija ini hanya kalau mereka melihat mau sepak bola indah ya datang ke Persija. Nonton Persija saat itu. Jadi identik kan dari dulu Persija memang dari zamannya almarhum Bang Is, Mas Re, semua itu identik tim nasional tim, menyumbangkan hampir banyak nasional tim. Jadi selalu sepak bola Persija ini sepak bola indah yang mereka nonton. Jadi memang orang-orang yang nonton datang ke Persija main saat kita home itu benar-benar sepak bola indah. Nah, kecuali kita lawan Medan, lawan Bandung itu luar biasa penonton. Setelah zaman inilah Om Isman baru melihat bahwa setelah di Jackmania baru kita jadi tuan rumah nih dari betul. Saya ingat kembali itu, saya sempat merinding saat awal saya bantu Bang Sofyan ya main lawan Persib Bandung di BGK. Saya bilang, Bang, saya kok yang stres ini karena begitu masuk supporter
mengelulukan kita. Itu yang nggak pernah saya dapat saat waktu jadi pemain. Iya. Itu. Nah, Om masih nonton Persija nggak sekarang? Masih sering nonton Persija? Saya nonton tapi sekarang tidak ke stadion. Iya, Hanya di televisi, kan sekarang televisi sudah live terus, jadi saya nonton. Ada masukan atau bagaimana melihat sekarang, Om? Kalau saya melihat sekarang Persija era sekarang, menurut saya lebih bagus ya, bagus dalam dia ada youth developmentnya, ada semua, dan sekarang banyak pemain-pemain muda yang diorbitkan. Tapi mungkin kalau saya melihat satu aja kekurangan saat ini, tidak ada lagi pemain yang leader, yang benar-benar senior, yang identik Persija. Ini aja kekurangan yang saya melihat di Persija sekarang. Kalau dulu walaupun ada regenerasi, apalagi zaman kita 2007 kan pemain-pemain muda ada, tapi ada pemain-pemain ikon Persija yang memang membimbing pemain-pemain muda. Nah kan waktu 2007 itu kan mulai muncul kan pemain-pemain muda Persija, termasuk M. Robi, Mulki, ada Gerald, termasuk M. Ilham kan kita muncul. Tapi di situ kan masih ada Bambang, Ismet, semua Punario ya yang bisa membimbing. Nah di sini saya melihat keberanian dari Persija Thomas Doll mengorbitkan pemain-pemain muda, tetapi dia tidak didukung oleh pemain-pemain senior. Ya, yang Andri Tani sekarang. Andri Tani, yang Andri Tani tidak seperti leadershipnya, tidak menurut kacamata saya tidak seperti era-era yang terdahulu. Itu. Oke Om, terima kasih waktunya. Zaman Om dulu kalau Isman bilang Persija di dada, semua pemain bermain dengan semangat tempur yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.